Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang praktikum tablet dengan tabletnya yaitu tablet Piroxicam. Tujuan praktikum: 1. Memahami cara penabletan yang baik dan benar. 2. Mengetahui cara pengaturan mesin tablet untuk mendapatkan tablet yang sesuai bobot dan kekerasannya. 3. Melakukan pencetakan tablet. 4. Melakukan evaluasi tablet. Tinjauan pustaka. Pertama, pencetakan tablet. Komponen dasarnya dalam mesin cetakan tablet ini ada hopper, yaitu corong pengisi, tempat untuk menyimpan dan memasukkan granul dan kemudian mengalirkan granul untuk digempa. Yang kedua, die, tempat granul yang akan dicetak dan juga yang menentukan ukuran dan bentuk tablet. Yang ketiga, punch atas, yaitu alat untuk mengempa granul yang telah berada di die. Saat mesin dijalankan, punch atas meluncur ke dalam ruang cetak dan mendorong serbuk bersama-sama, kemudian mencetak menjadi tablet. Yang keempat, punch bawah, alat untuk mengeluarkan tablet yang telah dicetak. Punch bawah dijumpai di bagian dalam ruang cetak, yaitu yang membatasi ruang pengisian ke bawah. Fase-fase dalam proses pencetakan tablet. Fase pertama, pengisian die dengan granul punch atas dan punch bawah seperti halnya sepatu pengisi berada pada posisi awal. Serbuk atau granul-granul dialirkan dari hopper masuk ke dalam die. Aliran sesuai gravitasi. Sementara itu, ruangan cetak diisi dengan massa tablet. Fase 2, cetakan granul. Punch atas meluncur ke dalam ruang cetak dan mencetak tablet. Pada tahap ini, hopper akan kembali pada tempatnya dan punch atas akan mengempa granul menjadi tablet. Fase 3, pengeluaran tablet. Punch atas bergerak ke posisi semula. Sementara itu, punch bawah meluncur ke atas dan membawa tablet ke atas pinggiran ruang cetak. Fase 4, pencetakan selanjutnya, sepatu pengisi bergerak maju dan mendorong tablet di atas jalan penyalur. Punch bawah jatuh kembali ke posisi semula. Secara bersama, massa tablet meluncur untuk pencetakan selanjutnya dari sepatu pengisi ke dalam ruangan cetak. Evaluasi tablet. Pertama, keseragaman ukuran. Kecuali dinyatakan lain, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 kali tebal tablet. Keragaman bobot, yaitu ukuran penyimpanan bobot tablet terhadap bobot rata-rata dari sejumlah tablet yang masih diperbolehkan menurut persyaratan yang ditentukan. Farmakope Indonesia 4 membatasi keragaman bobot dengan harga SDR atau simpangan baku relatif sebesar 6%. Menggunakan alat keragaman bobot ini menggunakan alat yang bernama timbangan analitik. Di sini terdapat tabel 3, itu standar penyimpangan bobot rata-rata tablet. Kekerasan tablet. Kekerasan tablet sangat berkaitan erat dengan waktu hancurnya. Tablet yang baik mempunyai kekerasan antara 4-8 kg. Kerapuhan, yaitu parameter lain dari ketahanan tablet terhadap goncangan dan pengikisan. Nilai kerapuhan yang baik menurut Seregar dan Goswin yaitu tidak boleh lebih dari 1%. Sedangkan menurut Remington, nilai kerapuhan tidak boleh lebih dari 0,8%. Waktu hancur, yaitu waktu yang diperlukan untuk hancurnya tablet dalam media yang sesuai, sehingga tidak ada lagi tablet yang tertinggal di atas kasar. Uji waktu hancur sesuai dengan persyaratan Farmakope Indonesia adalah kecuali dinyatakan lain, semua tablet harus tidak lebih dari 15 menit untuk tablet tidak bersalut dan tidak lebih dari 50 menit untuk tablet salut gula atau salut selaput. Apabila tablet atau 2 tablet tidak hancur sempurna, ulangi pengujian dengan 12 tablet lainnya. Tidak kurang 16 dari 18 yang diuji harus hancur semua. Keseragaman kadar.
Menyatakan memenuhi syarat apabila koefisien variansi kurang dari atau sama dengan 5%. Disolusi tablet piroxicam Farmakope Indonesia halaman 1231. Media disolusi 900 ml asam klorida 0,01 N, alat tipe 2, 75 rpm, waktunya 40 menit. Prosedur lakukan penetapan jumlah piroxicam yang terlarut dengan mengukur serapan aliquot yang diencerkan dengan media disolusi hingga kadar piroxicam lebih kurang 6 ctg per mili, dan serapan larutan baku piroxicam BPFI pada panjang gelombang serapan maksimum lebih kurang 334 nanometer menggunakan media disolusi sebagai belangko. Toleransi dalam waktu 40 menit harus larut tidak kurang dari 70% dari jumlah yang tertera pada etiket. Prosedur kerja penabletan. Yang pertama, siapkan granul yang telah dibuat pada percobaan 1. Yang kedua, tambahkan pelincir sesuai dalam formula. Yang ketiga, masukkan ke dalam hopper. Coba terlebih dahulu mesin tablet hingga diperoleh beberapa butir tablet. Ukur kekerasan dan bobotnya. Jika kekerasan kurang dari 4 kg, atur punch atas sampai kekerasan antara 4-7 kg. Jika bobot kurang dari 750 mg, atur punch bawah sehingga bobot tablet memenuhi syarat. Jika bobot dan kekerasan telah terpenuhi, jalankan mesin sampai granul habis tercetak menjadi tablet. Hitung efisiensi mesin dengan membandingkan jumlah total tablet yang diperoleh dengan jumlah tablet teoritisnya. Simpan tablet yang sudah jadi untuk digunakan pada percobaan selanjutnya. Untuk prosedur kerja evaluasi tablet, pertama ada uji keseragaman ukuran. Ambil 20 tablet, ukur diameter dan tebalnya dengan menggunakan jangka sorong. Catat hasilnya dan bandingkan dengan persyaratan Farmakope Indonesia 3. Yang kedua, uji keseragaman bobot. Ambil 20 tablet sebagai sampel. Timbang dan hitung bobot rata-ratanya. Timbang lagi satu persatu. Catat penyimpangan bobotnya. Analisa hasilnya dengan persyaratan Farmakope Indonesia 3. Uji kekerasan tablet. Letakkan satu tablet pada posisi tegak lurus pada alat hardness tester. Selanjutnya, putar penekanan alat pelan-pelan sampai tablet pecah. Baca skala alat yang menunjukkan kekerasan tablet dalam satuan kilogram. Uji kerapuhan. Ditimbang 20 tablet yang sudah dibebas debukan. Kemudian dimasukkan ke dalam friability tester. Diputar selama 4 menit dengan kecepatan 25 rpm. Tablet dibebas debukan kembali dari fines yang menempel dan dihitung persen kehilangan bobotnya. Uji waktu hancur. Sejumlah 6 tablet dimasukkan ke dalam masing-masing tabung pada disintegration tester. Alat tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam gelas beker yang telah diisi air bersuhu antara 36 sampai 38 derajat Celcius sebanyak kurang lebih dari 1000 ml atau sedalam kurang lebih 15 cm sehingga dapat dinaik turunkan dengan teratur. Kedudukan kawat kasa pada posisi tertinggi terdapat pada permukaan air dan kedudukan terendah mulut keranjang terdapat di permukaan air. Tabung dinaik turunkan secara teratur 30 kali per menit. Tablet dinyatakan hancur jika tidak ada bagian yang tertinggal di atas kasa. Dicatat waktu hancur tablet yang terakhir kali hancur dengan stopwatch. Uji disolusi. Masukkan 6 tablet ke dalam alat disolusi tester. Cari media disolusi waktu kecepatan putar, alat RPM, dan alat indukkan. Lakukan uji disolusi berdasarkan masing-masing literatur tablet yang bersangkutan. Catat dan hitung persen terdisolusi. Bobot tablet. Di sini terdapat data bobot tablet dari 20 bobot tablet. Ini perhitungan evaluasi keseragaman bobot tabletnya. Diketahui tablet piroxicamnya 20 mg, bobot 150 mg, berat rata-rata 207,95 mg. Untuk
Pertama, untuk ditentukan dulu persen kolom A dan kolom B yang digunakan berapa dengan melihat tabel standar penyimpangan bobot tablet. Nah, di sini digunakan untuk kolom A 10% dan kolom B 20%. Yang pertama, kolom A 10% dikali bobot rata-ratanya 207,95 mg. Didapat 20,795 mg. 20,790 mg dikurang dan ditambahkan dengan bobot rata-ratanya. Untuk batas bawahnya didapat 187,155 mg dan untuk batas atasnya didapat 228,745 mg. Dan range-nya 187,155 mg sampai batas atasnya 228,795 mg. Untuk kolom B 20% dikali 207,95 mg didapat 41,59 mg. Sama caranya dengan kolom A, hasil 41,59 mg dikurang dan kemudian juga ditambah dengan bobot rata-rata. Didapat range batas bawahnya 166,36 mg dan batas atasnya 249,54 mg. Evaluasi keseragaman ukuran. Di sini terdapat data ukuran tablet, data diameter dan tebalnya dalam milimeter. Tablet yang diukur ada 20 tablet. Perhitungan evaluasi keseragaman ukuran tablet. Kriteria penerimaannya diameter tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 kali tebal tabletnya. Maka dari itu di sini dihitung tebal tabletnya dikali 1/3 dan dikali 3. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan data diameter yang telah terdapat pada data. Apakah ada yang hasilnya lebih dari hasil perkalian tebal dikali 3 kali, atau adakah hasil yang kurang dari hasil perkalian tebal dengan 1/3. Pada praktikum kali ini hasilnya sesuai dengan kriteria penerimaan. Evaluasi kekerasan tablet. Di sini terdapat data kekerasan tablet dalam kilogram. Setelah dihitung, rata-rata kekerasan tabletnya 5,73 kg. Setelah dibandingkan dengan kriteria penerimaan 4-8, yaitu 4-8 kg, dapat dikatakan hasil pada praktikum ini adalah sesuai dengan kriteria penerimaan karena masih dalam range-nya. Evaluasi kerapuhan tablet. Di sini terdapat data dari bobot masing-masing tablet 1, 2, 3. Bobot tablet awal sebelum dimasukin ke viability tester sama tablet akhir setelah dimasukkan ke viability tester. Perhitungan evaluasi kerapuhan tablet. Rumusnya W1 dikurang W2 dibagi W1 kali 100%. W1 bobot asli, W2 bobot setelah diberi perlakuan. Kerapuhan tablet 1 didapat hasil 0,31%. Kerapuhan tablet 2 didapat hasil 0,13%. Kerapuhan tablet 3 didapat 0,54%. Setelah itu dihitung rata-rata kerapuhan tablet, itu kerapuhan tablet 1 ditambah kerapuhan tablet 2 ditambah kerapuhan tablet 3. Kemudian dibagi 3. Hasilnya adalah 0,33%. Sedangkan kriteria penerimaannya tidak boleh lebih dari 0,8%. Ini menunjukkan bahwa hasil memenuhi penerimaan karena masih masuk dalam range kriteria penerimaan. Disolusi tablet. Di sini terdapat data absorbansi dari disolusi tablet
dari masing-masing tablet 1, tablet 2, tablet 3, tablet 4, tablet 5, dan 6. Untuk perhitungan disolusi tablet, yang pertama terdapat data absorbansi disolusi tablet yang telah diketahui. Yang kedua terdapat persamaan regresi linear yang telah diketahui, yaitu Y sama dengan 0,0682 X min 0,0107. Kemudian dicari konsentrasi setiap pengambilan hasil solusi. Dicari nilai X dari masing-masing tablet dengan rumus Y min A per B. Y didapat dari absorbansi, sedangkan A dan B didapatkan dari persamaan regresi linear. Untuk tablet 1, nilai X-nya 2,9706 mikrogram per mili. Tablet 2, nilai X-nya 2,9032 mikrogram per mili. Tablet 3, nilai X-nya 3,2977 mikrogram per mili. Tablet 4, nilai X-nya 3,0659 mikrogram per mili. Tablet 5, nilai X-nya 3,0439 mikrogram per mili. Tablet 6, nilai X-nya 2,8871 mikrogram per mili. Kemudian menentukan konsentrasi koreksi. CK1-nya didapat 597,091 mikrogram per mili. CK2-nya didapat 1,178 mikrogram per mili. CK3-nya didapat 1,838 mikrogram per mili. CK4-nya didapat 2,451 mikrogram per mili. CK5-nya didapat 3,059 mikrogram per mili. Di sini terdapat kriteria penerimaannya. Tahap S1, jumlah yang diuji 6. Kriteria penerimaannya tiap unit sediaan tidak kurang dari Q plus 5%. Tahap S2, jumlah yang diuji 6. Kriteria penerimaannya rata-rata dari 12 unit. S1 plus S2 adalah sama dengan atau lebih besar dari Q. Dan tidak satu unit sediaan yang lebih kecil dari Q 15%. Tahap S3, jumlah yang diuji 12. Rata-rata dari 24 unit. S1 plus S2 plus S3 adalah sama dengan atau lebih besar dari Q. Tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q 15%. Dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q 25%. Kesimpulan dari hasil evaluasi pada praktikum kali ini didapatkan hasil pada keseragaman bobotnya sesuai dengan kriteria karena tidak melampaui dari standar penyimpangan bobot. Keseragaman kadar hasilnya sesuai dengan persyaratan, yaitu tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 kali tebal tablet. Kekerasan hasilnya sesuai dengan persyaratan. Begitu pula kerapuhan dan waktu hancur hasilnya juga sesuai dengan kriteria penerimaan. Kesimpulan disolusi tablet. Tahap 1, S1 menit ke-30, 80% ditambah 5%, tidak kurang dari 85%. Untuk tablet 1 diterima 364,25%. Tahap 2, S2 menit ke-30 sama dengan 80% dikurang 15% adalah sama dengan 65% atau lebih besar dari 65%. Tidak ada yang diterima untuk tablet 2, 3, 4, 5, dan 6. Tahap S3 tidak boleh lebih dari 2 unit. Sediaannya lebih kecil dari 80% dikurang 15%, 65%, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari 80% dikurang 25%, yaitu 55%. Pada tahap ini tidak ada yang diterima untuk tablet 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi hanya tablet 1 yang diterima di tahap 1 atau S1. Untuk tablet 2, 3, 4, 5, dan 6 tidak diterima di semua tahap. S1, S2, dan S3 harus diperhatikan kembali formula yang dibuat. Piroxicam dalam Farmakope 5 halaman 1403, toleransi dalam waktu 45 menit harus selalu tidak kurang dari 75% dari jumlah yang tertera pada etiket.